Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, tetap bahagia, dan tetap semangat tentunya. Hari kemerdekaan sudah berlalu nih teman-teman, tapi di sepanjang jalan masih berjejer bendera-bendera. Alhamdulillah berarti masih dalam suasana kemerdekaan ya. Dan ini aku lagi di perjalanan mau pergi ke rumah penjahit pakaian karena rencananya hari ini aku mau jahit baju suami. Bukan baju seragaman untuk keluarga ya, tapi ini baju seragam untuk di sekolah. Dan sudah pasti setiap tahunnya banyak baju baru, kain-kain baru yang harus segera dijahit. Jadi di sini ceritanya aku hanya mengantar aja teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman, di video kali ini aku ingin sedikit menceritakan tentang gaya hidup minimalis aku dalam segi berpakaian dan manfaat apa aja sih yang aku rasakan ketika aku bergaya hidup minimalis dalam segi berpakaian. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Nah, sambil teman-teman melihat videonya, sambil aku bercerita aja ya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman suka ngeh nggak sih kalau misalkan aku lagi bikin video, terus lihat baju aku itu yang dipakai itu aja gitu. Misal di video hari ini tuh bajunya yang ini, celananya yang ini, kerudungnya yang ini. Terus besoknya cuman ganti bajunya aja, atau ganti celananya aja, atau ganti kerudungnya aja. Ada yang ngeh gak sih teman-teman? Sebenarnya baju aku itu hanya itu-itu saja teman-teman. Jadi kayak cuci kering pakai gitu. Dan sebenarnya yang paling banyak baju di rumah itu adalah suami. Kenapa? Karena itu tadi tuntutan pekerjaan ya. Kalau aku kan hanya seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya di rumah saja, jadi aku hanya memiliki baju secukupnya saja. Tapi bukan berarti aku juga tidak ingin memiliki baju yang bagus ya, atau baju yang lebih gitu. Tapi memang untuk saat ini aku belum membutuhkannya. Dan teman-teman, banyak sekali manfaat yang aku rasakan dengan bergaya hidup minimalis ini, dengan memiliki baju secukupnya. Dan manfaat yang paling aku rasakan adalah aku jadi lebih cepat dalam mengambil keputusan. Jadi aku tidak bingung untuk memilih baju, memakai baju apa gitu ya hari ini untuk konten, untuk keluar. Dan aku juga jadi lebih hemat waktu dalam memilih baju. Dan punya sedikit baju itu bukan berarti kekurangan ya, tapi lebih mensyukuri atas apa yang aku miliki saat ini. Dan manfaat lainnya teman-teman, aku jadi lebih gampang untuk mempadu-padankan baju yang aku pakai, meskipun baju yang aku punya hanya itu-itu saja. Dan lagi pula orang-orang juga tidak akan terlalu memperhatikan baju yang aku pakai, apalagi kita hanya melihat orang itu sesekali saja kan. Dan dengan memiliki baju secukupnya, aku jadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan aku. Karena kalau misalkan baju aku nggak dicuci sekarang, nggak disetrika sekarang, terus besok aku mau pakai baju apa? Karena kan aku hanya punya baju secukupnya. Jadi tidak lagi menunda-nunda pekerjaan dalam merawat pakaian ya. Dan tentunya aku juga jadi lebih hemat energi, terus juga hemat biaya perawatan, hemat tenaga juga. Dan aku juga paling nyetrika baju yang memang bajunya itu perlu untuk disetrika ya. Kalau misalkan untuk kaos-kaos untuk tidur, untuk main seharian di rumah gitu ya, jadi aku nggak setrika. Kalau untuk mencuci, aku jarang pakai pewangi ya. Jadi hanya pakaian-pakaian tertentu aja yang aku pakaiin pewangi. Karena menurut aku hanya memakai deterjen aja itu sudah menjadi pewangi. Dan untuk tambahan pewanginya aku paling pakai di pas nyetrika aja. Nah itu dia teman-teman manfaat yang aku rasakan dari gaya hidup minimalis aku dalam segi berpakaian ya. Dan tentunya gaya hidup minimalis itu tidak bisa disamaratakan ya, karena setiap orang juga mempunyai kebutuhan masing-masing dan gaya hidup masing-masing. Kalau teman-teman punya cerita dari masalah segi berpakaian atau misalkan gaya hidup teman-teman gitu ya, boleh dong di-share di kolom komentar aku. Lanjut lagi ke video nih teman-teman, aku ceritanya panjang banget ya, sampai apa itu terarah atau enggak gitu. Jadi tadi setelah aku pulang dari rumah penjahit, aku langsung mampir di sebuah Indomart. Karena anak aku kalau misalkan keluar rumah itu pasti nagihnya minta naik odong-odong.
Kalau belum naik odong-odong pasti sampai rumah nagih terus sampai nangis-nangis. Makanya mumpung masih di jalan mampir dulu sebentar. Terus juga tadi di jalan mampir dulu beli air kelapa murni ya. Ini nggak pakai gula, nggak pakai es batu juga. Beli cemilan anak juga, dan aku juga tadi jajan bakso ikan. Ini juga bakso ikannya enak banget teman-teman. Saking enaknya sayang kalau nggak dipakein nasi ya. Sekalian makan siang juga, jadi aku tambahin nasi. Jajannya itu receh banget, tapi rasa nggak recehan ya. Ini aku mau makan dulu ya teman-teman. Selamat makan siang semuanya. Oh ya teman-teman, di sini juga aku mau memperlihatkan isi lemari aku, apa aja sih yang ada di dalamnya. Nah, ini dia. Jadi untuk sebelah kirinya aku pakein untuk atasan dan sebelah kanannya aku pakein untuk celana. Jadi bisa terhitung ya berapa banyak baju yang aku punya. Lumayan berantakan ya, mohon maaf. Dan ini untuk bagian gamisnya aku nggak simpen di satu lemari karena lemari yang tadi udah penuh. Maksudnya penuh sama isian yang lain ya. Dan ini gamis aku bisa kalian hitung sendiri ada berapa. Itu yang sebelahnya baju suami aku ya. Dan untuk kerudung-kerudung aku ini lumayan agak banyak ya, lumayan. Dan kalau dilihat-lihat ini modelnya kayak dulu-dulu ya, udah jadul gitu. Mau dipakai kayak yang udah ketinggalan zaman gitu loh teman-teman. Jadi mungkin kedepannya aku mau mau decluttering. Apa sih namanya? Untuk kaos kakinya sendiri aku cuman punya berapa pasang ya, ada 3 kalau nggak salah, karena paling aku pakai kaos kaki itu kalau misalkan mau keluar rumah aja ya. Dan insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu senggang untuk kerudung-kerudung yang udah nggak aku pakai, mungkin akan aku simpan atau aku kasihkan sama orang yang membutuhkan biar lebih bermanfaat gitu ya. Dan itu dia teman-teman sekilas penampakan dari isi lemari aku. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video aku. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil dari cerita aku tadi. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka sama videonya, klik tombol like dan juga subscribe dan share ke media sosial teman-teman lainnya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.